Pada tahun 1986, pemerintah Malaysia mengeluarkan peraturan Kementerian Dalam Negeri yang melarang umat Kristen pada saat itu untuk menggunakan nama Allah. Tetapi beberapa tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 2013, pemerintah Malaysia mencabut larangan tersebut. Dan jelas ini akan mengundang respons dari umat Islam. Agama kami ada yang bukan Muslim. Janganlah kamu menggunakan kalimah Allah kerana semata-mata untuk kepentingan agamamu. Jika ada mana-mana pihak menggunakan kalimah Allah sewenang-wenangnya dan bertentangan dengan keputusan mahkamah dan perlembagaan negara, kita juga akan turut mengambil tindakan undang-undang selepas itu. Dan jangan ambil kesempatan menggunakan kalimah Allah ini untuk kepentingan agama kamu. Dan kami sebagai umat Islam pada hari ini tidak sanggup dan tidak rela membenarkan kalimah Allah tersalib, terpampang, tertulis di gerejamu. Menurut umat Islam di Malaysia, nama Allah hanyalah milik umat Muslim saja dan tidak boleh digunakan oleh umat non-Muslim, terutama umat Kristen. Bahkan di Malaysia pada saat itu beredar banyak sekali selebaran yang mengatakan akan terjadi pembakaran Alkitab secara massal, Alkitab bahasa Melayu. Mengapa? Karena menurut umat Islam pada saat itu, orang Kristen telah menyalahgunakan nama Allah. Jadi pertanyaannya, apakah umat Kristen boleh menggunakan nama Allah? Apakah nama Allah hanyalah milik umat Muslim saja? Dan siapa lebih dulu menggunakan nama Allah? Jawaban singkat saya terhadap pertanyaan apakah umat Kristen boleh menggunakan nama Allah adalah ya, kita boleh menggunakan nama Allah atas dua alasan berikut. Yang pertama adalah alasan historis dan yang kedua adalah alasan perspektif dari Al-Quran. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Pada tahun 1881 Masehi, di kota Zabat ditemukan sebuah inskripsi oleh Dr. Sakau. Dan inskripsi ini dinamakan inskripsi Zabat karena ditemukan di kota Zabat. Inskripsi ini menurut para ahli adalah inskripsi yang berasal dari tahun 512 Masehi. Inskripsi ini memuat 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Yunani, kedua bahasa Aram, dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Dan teman-teman, kita bisa melihat bahwa di dalam inskripsi ini ada sebuah simbol yang tidak asing bagi kita, yaitu simbol salib. Ya, benar, inskripsi ini berasal dari sebuah reruntuhan gereja kuno pada tahun 512, 98 tahun sebelum kelahiran Islam. Di dalam inskripsi ini di bahasa Arab dituliskan Bismillah atau singkatannya adalah Bismillah, di mana ternyata di dalam inskripsi ini nama Allah sudah digunakan oleh umat Kristen pada saat itu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata sebelum kemunculan Islam, bahkan 98 tahun sebelum kemunculan Islam, umat Kristen ternyata sudah menggunakan nama Allah. Inskripsi yang kedua yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah inskripsi Ummul Jimal. Inskripsi ini berasal dari tahun 257-an Masehi. Dan inskripsi yang kedua berasal dari abad ke-6 Masehi. Ketika kita melihat inskripsi ini, maka kita akan melihat bahwa ternyata dalam inskripsi ini dituliskan nama Allah, di mana dimulai dengan sebuah kalimat Allah Ghafran atau Allah mengampuni. Dan teman-teman, uniknya di dalam inskripsi ini kita dapat melihat bahwa ada suatu huruf asing, yaitu di mana huruf Ro bahasa Arab dituliskan di dalam huruf Resh bahasa Ibrani. Apa artinya ini? Artinya ternyata bahasa Arab juga dipengaruhi oleh bahasa Ibrani, di mana huruf Ro digantikan dengan huruf Resh bahasa Ibrani. Jawaban yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Muslim yang melarang saya untuk menggunakan nama Allah adalah Anda bertentangan dengan Al-Quran.
Al-Quran di dalam surah Al-Hajj ayatnya yang ke-40 mengatakan walau ladafullahi nasa ba'dahum biba'di, seandainya Allah tidak memisahkan keganasan manusia yang satu dengan manusia yang lain, apa yang akan terjadi? Kata Al-Quran adalah lahuddimat, pasti telah dirobohkan. Kata Al-Quran, apa yang telah dirobohkan? Sawami'u, biara-biara, wabi'un, gereja-gereja, wasolawatun, tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah, wa masajidu, dan masjid-masjid. Yuzkiru fiha ismullahi katsiran, yang dimana di dalamnya, di dalam biara, gereja, tempat sholat, masjid, dimana di dalamnya disebutkan nama Allah dengan banyak. Artinya Al-Quran menjelaskan bahwa di dalam gereja, biara, tempat sholat, masjid, ternyata juga banyak disebutkan nama Allah. Kesimpulannya teman-teman, nama Allah bisa digunakan entah kamu adalah Muslim, entah kamu adalah Kristen, bisa menggunakan nama Allah. Selama kita menggunakannya dengan perspektif yang berbeda tentunya. Kita tidak menganggap bahwa Allahnya umat Islam sama dengan Allahnya umat Kristen atau sebaliknya. Penggunaan Allah secara etimologi jelas bisa digunakan oleh kita, orang Kristen. Mengapa? Karena pertama kita lebih dahulu menggunakannya daripada umat Islam, dan yang kedua adalah Al-Quran sendiri mengkonfirmasi bahwa di dalam gereja digunakan nama-nama Allah. Saya harap demikian penjelasan saya cukup jelas dan bisa memberkati saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum bismi Yasu'al Masih. Shalom alaikum bismi Yasu'al Masih.